Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga pada pagi hari ini atau siang atau malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan, kita akan melanjutkan materi terkait terminal. Jadi pengertian terminal, kemudian bagaimana fungsi terminal, fasilitas terminal itu apa saja, dan bagaimana pelayanan terminal. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita mengevaluasi. Nanti ada beberapa macam tipe-tipe terminal penumpang ataupun terminal barang. Nah, untuk materi sudah Bapak share di Google Classroom, silahkan bisa dibaca lagi. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sekilas bagaimana pengertian terminal menurut Departemen Perhubungan ataupun menurut dari buku-buku lain. Silakan nanti bisa disimak. Oke, sebentar saya share terkait PowerPoint-nya. Oke, di sini ada materi definisi dan fungsi terminal. Kalau kita melihat dari pengertian dari Dinas Perhubungan, kalian tentunya sudah mengetahui terminal itu seperti apa. Nah, terminal kalau kita melihat definisi dari Departemen Perhubungan tahun 96, itu merupakan salah satu komponen dari sistem transportasi. Nah, kalau kalian menilai lagi di mata perkuliahan sistem transportasi, itu kan ada 4 sistem, mulai dari sistem kelembagaan, sistem kegiatan. Nah, di sini terminal itu merupakan sistem kegiatan. Nah, makanya salah satu komponen dari sistem transportasi fungsinya apa, Pak? Jadi fungsi utama di sini adalah tempat pemberhentian. Jadi tempat pemberhentian sementara, baik itu kendaraan umum untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang, dari penumpang atau barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai pengendalian, pengawasan, pengaturan, dan juga pengoperasian sistem arus angkutan penumpang ataupun barang. Jadi di samping itu, fungsi dari sebuah terminal adalah melancarkan arus angkutan penumpang atau barang. Jadi dengan adanya terminal tersebut, fungsi atau kegiatan dari sistem transportasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah Bapak ringkas, terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasi terminal atau trayek. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait trayek angkutan umum, bagaimana cara atau evaluasi atau bagaimana kita merancang trayek angkutan umum yang baru. Kemudian terminal juga merupakan tempat pergantian moda atau rute atau interchange. Ya, misalnya kalian, contohnya ketika kalian ingin pergi ke Surabaya, di situ ada kalian dari tempat kos atau dari rumah itu menuju ke terminal menggunakan angkutan umum. Nah, setelah sampai di terminal kita berganti moda atau prasarananya atau sarana, maaf tadi sarannya, berganti menggunakan armada bus yang arah trayeknya itu dari Malang ke Surabaya. Nah, ini sudah dijelaskan beberapa fungsi terminal secara umum, mulai dari A, yaitu tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya, sampai dengan tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Nah, karena ada batasnya ketika kita misalnya menggunakan angkutan umum bis, itu kan berarti ada batas ketika kita mengumpulkan penumpang. Kemudian dalam peraturan pemerintah, jadi semua kegiatan kita harus melihat di aturan atau payung hukumnya. Nah, ini yang terkait terminal secara teknis bisa diakomodir dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 yang di sini terkait jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta terminal. Nah, di sini pembagian terminal itu ada 2 jenis, yaitu terminal penumpang dan terminal barang.
Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis terminal. Ada berbagai macam jenis terminal. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis angkutan, kemudian berdasarkan jenis moda dan sifat orang yang dilayani. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan komponen-komponen yang berinteraksi di terminal. Jadi kita breakdown satu persatu, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan jenis angkutan. Jadi berdasarkan jenis angkutan ini dibagi menjadi dua, yaitu terminal penumpang. Jadi kalau terminal penumpang berarti itu khusus hanya melayani penumpang. Kalau yang kedua yaitu terminal barang, yaitu khusus melayani barang. Kemudian berdasarkan jenis moda dan sifat orang yang dilayani dibagi menjadi pelabuhan, yaitu moda angkutan laut atau SDP, kemudian lapangan terbang atau moda trans udara, kemudian stasiun kereta api, dan terminal peti kemas atau moda angkutan barang. Kemudian selanjutnya yaitu komponen yang berinteraksi di terminal, ada moda angkutan, penumpang maupun barang, kemudian calon penumpang yang akan diantar, pick and ride, menurunkan dan mengantar, kemudian calon penumpang yang membawa kendaraan sendiri, park and ride, berarti ada beberapa penumpang ketika misalnya contohnya ketika mau bekerja di rumahnya di Malang, kemudian bekerja di Surabaya, maka moda transportasi yang dibawa dari rumah itu angkutan pribadi. Nah, misalnya motor, maka motor itu diparkir di terminal. Nah, ini ada di terminal menyediakan fasilitas parkir tersebut. Kemudian komponen lainnya yaitu pejalan kaki. Kemudian selanjutnya fungsi dasar terminal berdasarkan komponen tersebut. Ada yang bagi angkutan, kemudian bagi penumpang, bagi pejalan kaki ini kok sama ya, ini satu jadi satu ya bagi pejalan kaki. Untuk yang pertama yaitu bagi moda angkutan, sebagai tempat moda dapat berhenti, kemudian tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Fungsi terminal itu untuk bagi angkutan, tempat mendapatkan perawatan kecil. Nah, seharusnya ada ya, nanti ada kriteria tipe terminal penumpang. Jadi situ ada perawatan ini terkait dengan perawatan dari misalnya angkutan umum itu sendiri. Kemudian tempat penyimpanan moda untuk sementara. Nah, ini istilahnya ada apa namanya, untuk menyimpan modanya sementara waktu. Kemudian fungsi dasar terminal bagi penumpang, tempat penumpang naik turun dari moda, kemudian tempat berganti lintasan rute, tempat menunggu kendaraan yang akan dinaiki. Otomatis ya kita kalau menunggu kendaraan lebih amannya berada di terminal. Kemudian tempat mengganti moda untuk menuju ke tujuan akhir. Jadi ada pergantian atau interchange moda. Kemudian fungsinya bagi pejalan kaki, tempat dapat beli tiket. Walaupun untuk sekarang kita dapat beli tiket melalui online ya. Kemudian tempat menunggu kendaraan. Nah, ada namanya tempat tunggu penumpang. Kemudian bagi pejalan kaki, fungsi dasarnya yaitu tempat naik kendaraan untuk memulai perjalanan, tempat mengakhir perjalanan, lalu menggunakan kendaraan lain pulang ke rumah. Nah, itu beberapa fungsi dasar dari terminal. Bagaimana untuk karakteristik terminalnya? Perlu diketahui bahwa sebagai dasar untuk menilai sifat pelayanannya serta sebagai dasar dalam solusi yang berhubungan dengan analisa dan evaluasi serta desain fasilitas terminal. Nah, untuk yang pertama yaitu karakteristik terminal penumpang. Nah, sebelumnya di Perpres tadi ya nomor 79 tahun 2013 ada pembagian terminal yaitu terminal penumpang dan barang. Nah, ini bagaimana sih karakteristik terminal penumpang? Tentunya yang pertama adalah karakteristik waktu pelayanan. Jadi ada waktu pelayanan. Misalnya dari pagi mulai jam 6 sampai dengan jam 9 malam. Kemudian karakteristik tingkat kedatangan ada yang terkait dengan volume lintas. Kemudian kapasitas pelayanannya seperti apa. Kemudian kalau karakteristik terminal barang yaitu karakteristik waktu pelayanannya tergantung alat proses yang digunakan. Selanjutnya yaitu kapasitas rata-rata terminal barang. Kemudian ada lagi yang terkait yang terakhir yaitu kriteria penentuan lokasi terminal angkutan barang. Sebagaimana diketahui bahwa kriteria tata guna lahan
yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Bagaimana guna lahan untuk di sekitarnya. Kemudian letak pusat produksi, distribusi, dan pasar menyangkut ini terkait menyangkut harga barang. Kemudian bagaimana kita melihat dari rencana induk kota atau tata ruang atau rencana tata ruang wilayahnya di masing-masing kota atau kabupaten. Bagaimana konektivitas dengan angkutan lain dan bagaimana sih klasifikasi fungsional jalan yang sesuai dengan terminal yang akan dibangun. Nah, dari sini kita akan membahas tipe-tipe terminal penumpang. Nah, kalau kita akan membahas tipe terminal penumpang, terminal penumpang itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu terminal penumpang tipe A, kemudian terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C. Dari masing-masing kriteria ini dibagi tersendiri. Nah, mana aja nanti yang termasuk tipe A. Jadi misalnya kalau terminal itu tipe A, berarti fasilitas itu lebih lengkap dibandingkan terminal tipe B dan C. Apa aja, Pak? Kalau kita melihat di pedoman teknis bagaimana kriteria penetapan kelas terminal, itu dibagi 2 ya. Yang pertama yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjangnya. Nah, fasilitas utamanya sendiri itu terdiri mulai dari jalur keberangkatan kendaraan, kemudian di situ ada ruang tunggu, kemudian ada tempat parkirnya. Ya, ada tempat parkir, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4, kemudian fasilitas pengelolaan lingkungan, ada pelengkap jalannya, nah, atau terkait dengan penunjuk arah, ada fasilitas penggunaan teknologi, kemudian ada media informasi. Nah, ini difungsikan ketika mungkin dari pengguna terminal ingin mengetahui kemana dan apa yang harus mereka naiki atau pergunakan untuk mencapai tujuan. Nah, itu ada media informasinya. Kemudian ada bagaimana penanganan pengemudinya, kemudian ada CS-nya atau customer service-nya, sampai dengan tempat evakuasi. Nah, itu yang harus dipenuhi ketika suatu terminal itu merupakan terminal tipe A. Nah, itu harus dilengkapi atau sesuai dengan pedoman kriteria. Kemudian bagaimana Pak dengan fasilitas penunjang? Kalau fasilitas penunjang itu biasanya harus ada untuk fasilitas penyandang cacat, kemudian keamanannya dan bagaimana pelayanan keamanannya, sampai dengan fasilitas umum yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kota atau kabupaten. Nah, fasilitas utama dan fasilitas penunjang tersebut ada ukuran minimal atau ukuran yang harus sesuai dengan kebutuhan luas fasilitas. Misalnya untuk tipe A, contohnya ketika kita berbicara terkait ruang parkir untuk bis antar kota, antar provinsi itu ada yang harus penuhi untuk luasan. Misalnya kalau kita melihat di Departemen Perhubungan tahun 96, berarti harus dipenuhi luasannya adalah 1.120 meter persegi. Dan bagaimana Pak ketika luasan tersebut tidak memenuhi, maka berarti di situ bukan tipe A, seperti itu. Sampai dengan bagaimana ruang untuk penghijauannya, ada kriteria luasannya yang harus disesuaikan. Nah, nanti untuk penjelasan saya ini bisa dilihat di Google Classroom. Di Google Classroom tersebut ada bagaimana kriterianya untuk masing-masing luasannya. Nah, ketika tidak memenuhi sesuai kriteria, maka perlu adanya evaluasi. Berarti perlu adanya penambahan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan tiap masing-masing kota. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke PowerPoint ya. Nah, kita menuju ke PowerPoint. Di sini ada
yang sudah Bapak jelaskan tadi, fasilitas yang ada dalam terminal barang. Tadi yang jelaskan adalah terminal penumpang ya. Kalau ini adalah terminal barang, otomatis apa yang harus ada di sini, harus ada tempat bongkar muat barang, otomatis parkirnya, bagaimana parkir truk dan mobil penumpang, kemudian ada bengkelnya, ada pengisian bahan bakar, ada tempat istirahat, kemudian ada tempat fasilitas kamar mandi, WC dan lain sebagainya, kemudian ada restoran dan pertokoan. Kemudian fasilitas apa aja yang ada selain itu? Ada ruang pengobatan, kantor pos, kantor pengelola terminal, dan ruang ibadahnya. Kemudian komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas ini adalah kebutuhan ruang untuk barang, yaitu tergantung jumlah volume barang kan dilayani terminal. Kemudian manusia, awak kendaraan, manusia itu termasuk awak kendaraan dan sumber daya manusia yang mengelola terminal tersebut. Kemudian kendaraan itu bisa meliputi parkir truk yang di area, kemudian di area platform, kemudian di area pergudangan, kemudian parkir mobil penumpang, parkir truk untuk menunggu kesempatan bongkar muat, seperti itu. Nah, mungkin itu sekilas ya terkait untuk materi hari ini. Silakan nanti kriteria dicek lagi di materi di Google Classroom, itu sudah sangat lengkap bagaimana kriterianya, dicek bagaimana luasannya. Nah, ini bisa juga untuk kalian yang belum mendapatkan judul proposal misalnya terkait dengan Pak, saya ingin membahas tentang terminal, itu juga boleh. Saya ingin mengevaluasi terminal A, terminal B. Nah, itu nanti gampang sekali karena ada standarnya dibandingkan antara kondisi existing dengan bagaimana standarnya yang seharusnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun ada unek-unek yang belum terjawab atau yang masih ingin ditanyakan, bisa manfaatkan di Classroom pada kolom komentar sebelum nanti menjelaskan ke materi yang lain, atau bisa selain materi hari ini silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.